Dan malam ini saudara sekalian, saya kembali mencoba menyampaikan ma'rifatul adil. Saudara-saudara sekalian, ini perkataan iblis menyampaikan keinginannya kepada sang Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghargai dengan kata-kata yang bahasa demi kekuasaan. Dia paham bahwa Allah itu berkekuasaan. Allah itu boleh berkuasa di langit dan bumi serta seisinya. Diakui saudara, dia berkuasa. Dia mengakui tidak menolak kekuasaan, tetapi dia berkata, aku akan menyesatkan mereka semua. Pengakuannya yang begitu tegas bahwa engkau yang berkuasa, tapi saya meminta dalam kekuasaanmu izinkan aku menyesatkan mereka semua, kecuali satu hamba yang muflis dia. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ini perkataan, bukan dia tidak menghiraukan dibawa dari orang muflis. Dia tidak hiraukan, dia tidak pakai bahasa rasa kita hari ini. Buat apa kan? Yang saya takut dan saya sedang cuma satu. Dari seluruh tingkat Islam yang begitu hebat, yang menyampaikan dan kepintaran manapun, saya begitu. Silakan kau pintar dalam urusan kata-kata. Silakan engkau melakukan kebaikan di mana saja. Tapi satu, kamu tidak bisa melihatku, kamu tidak bisa mengontrol. Hanya mereka yang muflis, yang mengetahui agenda kerjaku. Itu iblis, saudara. Hebat tidak? Sedangkan manusia mengetahui agenda kerja orang yang jahat, ini bisa cegat, saudara. Iblis adalah anak kuda, kenal kepada kita. Jadi ini anak peduli kamu tukang hafiz Quran, kamu siapa, tidak peduli. Dia satu aja muflisin dalam ini. Dan yang lain, kita ini nggak dipakai, saudara. Pembicara agama sebat apapun, kalau dia bilang saya datang kau nggak lihat, nggak ada urusan dengan saya. Saya menggoda anak-anakmu, menghancurkan anak-anakmu dengan jalanku, dengan cara seolah-olah ini baik, tapi aku akan menjatuhkan dia. Nggak peduli. Ngapain kau? Gak ada urusan dengan aku. Sebegitu itu selain aku. Cara mendesain agar manusia terlena dengan kebaikan, agar manusia terlena dengan bantuan manusia yang lain, tapi ujung akhirnya curang yang harus dia temui, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kalau kejelasan ini tidak kita tahu, buat apa kita bicara kebenaran mereka? Saya nggak sebarang ikut sama orang, saudara. Saya bukan melihat pintar bacanya dan sekolahnya, bukan, saudara. Saya tidak melihat orang itu bacaannya, hafalannya, segala macam, tutup buku apa segala, bukan itu. Kita diperhadapkan oleh bil gaib yang sangat sulit ditangkap oleh kamera, yang sangat sulit ditangkap oleh panca indera, kecuali panca indera yang sudah diberikan oleh Allah legitimasi untuk melihat, maka dia mampu untuk melihat tersebut. Kalian masih bisa. Dia buat di mana-mana kalian salah, saudara sekalian. Tidak semua, saudara sekalian, kebaikan itu sudah kebaikan.
Maka perlu saudara-saudara sekalian mengambil sandaran ayat ini, bahwa dia tidak akan peduli mau kamu tukang buat pesawat, mau kamu punya milik dunia ini, mau kamu kaya di mana-mana, tapi aku punya cara menghinggapi diri kamu. Apa? Dia asumsikan keegoan pada diri, dia asumsikan kedustaan pada kita, dia buang kepercayaan dalam urusan kebenaran dengan cara orang-orang yang seolah-olah memperhatikan, tetapi dia bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau guru punya sidik paninggal, guru punya penglihatan, jangan dicoba. Dia mengerti, dia tahu, ikuti. Kalau dia tahu tentang hidupmu, jangan kau coba-coba bertanya. Guru kamu tahu hidupmu, jangan kau bertanya. Itu saudara. Iblis laknatullah nggak main-main. Dia nggak peduli. Kamu baca Quran seharian, setahun di dalam kamar, tapi kalau kamu buta, nggak akan dipakai. Dia nggak peduli. Sama dengan kalian, ada orang kaya, hebat, segala macam, punya duit, punya kekuasaan, tapi buta. Kamu akan memiliki jalur untuk supaya kamu bisa mengambil hartanya diam-diam. Betul atau enggak? Setan begitu, iblis begitu. Dia akan buat kamu terpesona dengan segala sesuatu. Saudara-saudara, saya tidak akan mudah menerima apapun tanpa saya lihat. Saya tidak mudah menerima sesuatu tanpa saya diberitahu. Saya tidak akan pernah mengalahkan kalian. Harta kalian berdosa sebumi, seisi bumi ini, kalau Allah tidak menegur urusan itu. Saya bilang, setan hebat. Orang-orang yang memiliki panca indera yang hebat, yang akalnya hebat, dia buat orang itu seolah-olah dia yang paling benar. Salah sedikit haram, salah sedikit salah, kafir. Padahal itu budaya setan untuk membuat kamu seolah-olah lebih benar dengan manusia yang lain. Tapi kau tidak sadar bahwa dia bawa kamu untuk supaya seolah-olah kamulah pemegang kebenaran dan membaca ayat-ayat dan hadis. Iblis itu hidup dengan Allah kurang lebihnya, ya, ada kurang lebihnya 700 tahun. Kita lahir baca Quran 20 tahun, 30 tahun, yang dididik orang, bukan dididik oleh Allah. Iblis didikan Allah, saudara, dekat dengan Allah, bukan didikan manusia. Hebat siapa? Kamu tahu iblis dididik oleh siapa? Sementara baru itu makhluk yang ada berhadapan dengan manusia, yang dulu kalanya namanya adalah Ajajil, berubah menjadi disebut iblis karena itu, saudara. Lalu hari ini kita hebat. Tempat kalian di mana? Kalau kalian tidak pintar dan bukan didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin saudara akan menjadi orang yang rusak dengan akal dan nafsu kalian. Ingat itu. Maka sekolah setinggi apa itu, kita hormat gelarnya. Tetapi kalau buta, tidak bisa. Buta bukan artian bahwa kita tidak bisa melihat bumi, motor, mobil. Bukan. Buta dalam artian kita tidak bisa melihat kegaiban yang Allah sudah memberikan, materi sumber gaib yang ada yang masih boleh kita lihat. Karena iblis laknatullah itu memiliki non materi, malaikat non materi. Artinya dia bisa ada, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tapi ada sebuah alat pembuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Saya kita nggak bisa tebak. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus paham dengan keadaan satu ayat ini. Mari kita renung. Kalau begitu kita ini dianggap sampah oleh iblis laknatullah, dianggap sampah, ya tukang tromol dianggap sampah. Kamu putar aja, kamu buta kok, saya kencing kamu boleh, kamu nggak tahu. Dan tukang baca hebat ini, saya kencing kamu boleh. Ngapain? Di mana-mana boleh. Jadi saudara-saudara sekalian, makanya manusia masih bisa ketika berhadapan orang yang benar dimasukin bisikan-bisikan. Ada pemisik-pemisik, ada istilah intelijen saudara sekalian yang diturunkan sebagai pemisik, tidak ada. Maka hal tersebut saudara sekalian tidak mudah dibilang kita hebat. Maka kita lebih cermat hari ini saudara, karena kebaikan itu bisa diselubungi oleh kemunafikan. Lanjut. Surat Al-Isra ayat 44, artinya, dan perdayakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Saudara-saudara sekalian, Allah menjawab atas permintaan iblis. Silakan kau perdayakan siapa yang kamu sanggup. Allah mau. Allah adil. Dijawab dengan sangat posisi mengiyakan. Di antara mereka dengan ajakan siapa saja. Iblis bisa mengajak. Mari kita berjamaah, pikir-pikir, tapi dia masuk. Juga kalau ada kelompok lain bilang salah. Nah, cuma kamu yang benar. Jadi kamu jadi pemimpin di sana ya. Nanti kalau ada kelompok-kelompok yang lain, mereka yang lain, umat yang lain, sudah anggap mereka tidak benar, kamu yang paling benar. Ajakan itu. Sama-sama teman, kasih jatuh dia. Udah, dia tidak punya apa-apa. Saya udah lihat, saya sudah ini begini, dia tidak punya apa-apa. Saya termasuk dengan mereka. Bukan hak kita melihat kekurangan dan kelebihan orang. Bukan. Hanya Allah yang boleh menyimpulkan hal tersebut. Nah, di sana ada kelompok-kelompok ingin meraih sesuatu kemenangan. Nah, titip satu orang di sana, mereka 10, satu orang titip di sana. Di kelompok satu ada 12, titip satu di sana. Di sana titip lagi. Supaya ketika anak ini rusak, Allah nggak ridho perbuatan mereka. Gila gitu. Hebat cerita. 10 orang berjamaah, 10 orang jamaah. Dititip satu orang jamaah yang gila, yang tukang kompor gas 500 ribu itu, merusak asumsi-asumsi yang baik kepada jamaah. Dia rusak lagi. Sudah, karena kamu sudah hebat dan sudah lebih orang pandang, nggak usah pakai itu jamaah. Apalagi jamaah yang nggak membantu kamu, jamaah yang menyulitkan kamu di saat berjuang, kamu bilang segala macam. Buang aja mereka. Kebaca saja. Boleh aja anak pernah berbuat baik. Baru kali ini dia mau datang ngapain?
Saudara-saudara, itulah cara setan untuk mengarahkan manusia agar kita hari ini terpecah belah, agar kita hari ini menyombongkan diri di zagat raya. Yang seperlunya kita sebenarnya tidak harus mencari hal tersebut, kok mencari jalan itu. Setan titip satu-satu orang. Di sini ada setan satu, di sana ada setan satu. Bicaranya benar pertama. Sudah, mari kita sama-sama boyong. Ini adalah kemaslahatan si A. Tapi begini, setan masuk ke sudah. Nanti sudah semua ada. Nggak usah, Pak. Dia kan pasti ini tidak akan sampai ke dia, bukan dia yang makan, si B ini yang makan, dan kita cuma penonton. Hebat. Kalau berbuat, buat sama dengan saya. Ya, mau dibicarain saya tinggal kepada imam awal, di situ imam awal kasih makan segala, tidak ada urusan dengan saya. Mereka bilang saya cuma imam awal kasih makan, mereka bilang saya wajar mereka bicara. Tapi saya bertujuan satu. Saya ingin mencari pendekatan kepada Allah. Karena guru adalah sebuah jembatan yang mampu untuk mengantarkan jiwa itu menghadap kepada Allah. Tanpa ada guru, saudara tidak mungkin saudara bisa terus ke sana. Baik dalam posisi hari ini saudara untuk menuntut pengetahuan, ilmu pengetahuan baik di sekolah, di alma mater manapun, saudara memiliki dosen, saudara memiliki guru yang harus melewati itu. Kalau tidak. Kau tidak akan mendapatkan cita-cita dunia kamu, tidak ada ijazahmu, yang hanya formalitas, bukan ijazah yang ngomong, tapi pengalaman dan tuntunan didikan dari Allah yang diperlukan oleh manusia hari ini. Kita hari ini salah mendesain diri supaya kita jangan, saudara, jangan. Setan itu hebat. Dia bukan didikan manusia. Saya katakan satu kali lagi, iblis bukan didikan manusia. Dia hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Lebih hebat dia daripada kita. Mau lawan, yang lawan dia adalah didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lawan dia adalah mukhlisin ala huddin. Bukan orang yang mempertuhankan akal dan nafsunya, saudara sekalian. Bukan. Tapi manusia yang telah diambil alih oleh Allah, akalnya, nafsunya, ruhnya, dididik dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lawannya. Lawan kita nggak ada urusan apa. Kita nggak punya lawan. Lawan kita ini setan juga. Iblis lawan kita. Kita aja baru tentaranya yang kerucu-kerucu, yang ada di got-got udah kalah, yang ada di WC-WC kita udah kalah. Baru Al-Wasit, Waldonsit, segala macam udah kalah. Jadi saudara-saudara sekalian, iblis laknatullah tidak membiarkan manusia untuk mereka mencapai kepada sebuah kebenaran agama. Pasti ada kelompok-kelompok yang dia masuki di sana. Ada kelompok pengajian, ditaruh setan satu di sana yang menyebarkan karlota segala macam. Ada rusak kelompok yang diridhoi oleh Allah. Setan hebat, saudara. Begitu juga ada kelompok-kelompok yang di sana ada berzikir. Satu orang juga dia titipin di sana. Kamu ke sana, perintahku, akal kamu belum sempurna. Rusak mereka di sana. Saudara-saudara sekalian, iblis laknatullah tidak membiarkan. Dan Allah telah menjawab permohonannya. Demi kekuasaanmu, aku akan menggoda anak cucu Adam, kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin lahuddin. Kalau orang tidak capai pada tingkatan itu, jangan mimpi kalau kau bisa mengalahkan iblis laknatullah. Kau baca Quran, kau mau hafal Quran, dia juga telah hidup dengan Allah 700 tahun iblis. Makhluk yang pertama kali ada adalah iblis. Hebat nggak? Tapi kita jangan cengeng, saudara.
Karena kita udah tahu baca Quran, udah ini, dia masuki kamu dendam, benci, fitnah, misalnya menyebarkan segala macam. Itulah iblis laknatullah, merusak dalam sebuah persatuan jamaah yang ada di mana-mana. Kaum muslim dia masuki. Udah kalau ada umat lain bilang kafir aja, nggak ada urusan kamu kafir dengan siapapun, itu Allah punya hak. Bukan kamu yang kamu beriman kepada Allah, berbuat baik, ikhlas, berbuat yang benar. Gak usah kau mengatakan saya masuk surga, dia masuk neraka. Gak punya hak. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan siapa yang kafir, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kita hanya diminta oleh Allah, capaikan kita pada tingkatan yang tidak dikalahkan oleh iblis. Tingkatan apa itu? Mukhlisina Yahudi, dari orang beriman masuk bertakwa, naik bertawakal, dia tidak pakai ini barang. Yang dia pakai adalah itemnya yang keempat, mukhlisina Yahudi. Dan Allah yang bicara itu. Coba ulang ayat yang pertama. Saya turun, coba paham ini barang. Surat Shad ayat 82 sampai 83, artinya iblis berkata, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Coba yang dia akui dalam Islam, pabrikan Islam yang sesungguhnya, mukhlishina lahudin. Orang datang di rumah, dikasih makan, dikasih tidur, ya tidak nanya kapan kamu pulang. Ya anak cucu kita aja cuma datang 3 hari udah tanya kapan nak pulang, apa ibu dan bapakmu nggak tak panggil kamu lagi. Saya itu kan hebat, supaya kita tidak mencapai mukhlis dalam urusan perbuatan, memberi makan, memberi minum, melayani orang. Hebat kan? Ini ayatnya saudara, menjelaskan tentang bagaimana Islam itu hebat. Hebatnya hanya di mukhlis di dalam. Tentu ibarat saudara sekolah melewati tahapan sekolah SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi, S1, S2, S3, profesor, ya dia. Tapi itu hanya olahan akal yang melihat alam zagat raya. Akal tidak bisa melihat surga, akal tidak bisa melihat setan. Karena yang kita sekolahkan, yang kita didik adalah akal kita. Tapi baginda Rasulullah dididik adalah akal dan ruhnya, bisa melihat apapun. Itu Muhammad Rasulullah, Nabi kita, kekasih Allah, dimaki-maki oleh orang, disuapin oleh Rasulullah. Mukhlishina lahudin, kita belum dimaki, baru orang lewat kentok-kentok kakinya, waduh, nggak bener, sudah masuk dari jebakan setan semua kita. Ada mata mutanya, diejek terus. Saudara-saudara sekalian, setan punya jalan untuk membuat kita rusak dalam muslim, saudara. Kita dibuat berdusta, kita dibawa di mana-mana supaya kita mengarang cerita, disampaikan pada si B untuk supaya mereka berantem. Hebatlah iblis laknatullah, hebat saudara sekalian. Setan masuk lagi, ada suami, istrinya ngomong di sebelah suami saya gini-gini. Istri yang baik saudara sekalian adalah istri yang menyimpan aib suamimu. Betul? Betul. Istri yang baik tidak punya beras, tidak punya air, tidak punya apa. Suaminya belum datang, jangan cerita di mana-mana. Surga daripada kamu hanya menutup aib suami dan mentaatinya. Betul atau enggak? Kenapa kalian kok bisa dibawa setan? Setan itu hebat, saudara. Bukan tidak. Ini ayat yang sangat menjadi sebuah dasar kepada kita.
bahwa iblis laknatullah tidak takut tingkat orang beriman, dia tidak takut orang bertakwa, dia tidak takut orang tawakal. Yang dia takut kecuali hamba-hambaku yang mukhlisin lahudin. Betul atau tidak? Dia bicara itu, saudara. Lalu Allah melanjutkan dengan ayat, coba. Surat Al-Isra ayat 64, artinya, dan berdayakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Ini Allah menjawab, aku perbolehkan, hai saudara iblis, aku perbolehkan kamu. Silakan kau goda orang-orang yang kamu sanggup untuk menggoda. Dengan berbagai cara apapun, datang kepada tengah-tengah orang, membawa fitnah, membawa dengki segala macam. Kalau tidak puas, pakai berjamaah dengan kavalri, dengan segala macam, pakai senjata apapun, oke. Datanya agar mereka rusak dalam keimanan dan ketakwaan mereka. Kalau tidak bisa, silakan kamu datangi anak-anaknya dan istrinya, bawa mereka untuk bermaksiat, bawa mereka untuk menghasut anak-anak kita, berbuat salah, berbuat ini, nantang orang tua, mau pakai parang. Iya, siapa yang ada? Setan. Hebat tidak? Hebat, saudara. Lalu kita hari ini sampai hidup, saudara-saudara, musuh kita sampai di hadapan Allah itu iblis laknatullah. Bukan orang, saudara, bukan manusia. Lalu kita seolah-olah tidak ada musuh. Musuh kita syaitan, iblis laknatullah. Bukan kita dengan kita saling bermusuhan, fitnah memfitnah. Dia hanya punya cara membuat kita saling berantem, memfitnah dan mendendam dan merusak di antara kelompok yang baik. Adalah dia gunakan manusia yang akalnya tidak mampu untuk menarik kesimpulan dalam kebenaran. Kalau ada orang yang benar, dia buat orang itu, sudah kamu lebih pandai dari semua orang, anggap saja mereka itu bodoh. Akhirnya dia jadi ego, jadi sombong segala macam. Kerusakan dalam Islam, saudara. Dia bawa lagi, sudah kamu kalau udah jadi pejabat, sudah punya kekayaan, sudah punya mobil, sudah punya segala macam, sudah gampang aja, nggak masalah. Pokoknya kamu nyombongkan diri aja, pangku kaki, sudah mereka hormat. Kamu jadi masuk neraka juga, saudara. Maka jangan menyombongkan diri karena harta dan jabatan dan pangkat, saudara. Kita tidak akan bawa mati. Yang kita bawa adalah bahasa kebaikan, tutur kata, budi pekerti yang luhur kita lakukan kepada setiap manusia. Kenapa saya jadi pejabat, nggak jadi sok kemari ke sana? Karena saya tahu agama itu mendidik bukan untuk membuat kita jadi pejabat tidak nengok orang. Jadi pejabat disegani supaya ditakuti. Kamu takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Kita dididik untuk bermoral dan berakhlakul karimah, bukan menakuti manusia. Takutlah kepada Allah, pada hari akhir kamu akan ditanya segala perbuatanmu. Saudara-saudara sekalian, Anda tahu saya dewan, saudara. Dewan itu udah ada, ujar kaca di dalam. Kalau bukan orang yang betul-betul beragama, rusak akhlaknya di dalam. Tapi saya, saudara sekalian, buat apa dunia ini? Lalu merusak kalbi dan keyakinan saya kepada Allah dan Rasul, dan menenggelamkan perbuatan baik saya selama ini hanya karena ego, hanya karena sombong, hanya karena tidak mau melihat orang lain. Saya tidak mau, saudara-saudara. Tugas kita menyapa, merendah diri, merendah hati, menyampaikan sebuah titipan pesan kebaikan kepada setiap manusia. Tidak melihat etnis dan agama manapun, namanya kebaikan silakan kau taburkan di mana-mana. Kita berbuat baik, kita memberi makan anjing kelaparan aja kita dapat pahala, apalagi manusia.
Urusan dosanya jangan kau pikirkan, karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak disuruh menanggung kesalahan orang lain. Kita akan menanggung kesalahan pribadi masing-masing. Kita akan ditanya dengan perbuatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarayara. Allah akan tanya, periksa adalah kebaikan kamu walau sebesar zarah. Dia tidak menyampaikan untuk memeriksa kalian-kalian yang berteman di hadapan Allah itu. Si pendosa begitu juga. Kamu pendosa sama-sama. Allah periksa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khayrayara. Nah, ada yang lain. Kamu punya perbuatan jelek, jahat, kau memfitnah, kau mendendam, kau menghasut di mana-mana. Yang diperiksa oleh Allah adalah dosamu, bukan dosa teman. Maka saudara-saudara sekalian, jadilah manusia yang betul-betul makhluk yang dimuliakan. Jangan jadi peradaban manusia hari ini hanya merendahkan orang lain, merusak tatanan orang lain, tidak mau bertetangga, tidak mau beragam dalam hidup ini. Tidak boleh begitu, saudara sekalian. Mari kita sama-sama berteman, berbahasa yang baik, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Itu yang kita butuhkan hari ini. Karena iblis laknatullah, dia tidak pakai kita beriman. Mereka pun punya jamaah, baik berjalan kaki, punya pasukan yang berkuda. Kalau yang datang bisikin kamu cuma 5, besok disuruh datang 10. Tidak mampu 20, tidak mampu 30, tidak mampu 1000 dikasih datang, supaya kamu rusak dalam keimanan dan ketakwaan kalian. Hebat tidak? Dia giring manusia untuk merusak dan saling menghina dan memfitnah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak diminta oleh Allah saling memfitnah. Tidak ada ayat satupun dilarang memfitnah. Kita tidak diminta oleh Allah kita dendam dengki. Tidak diminta menyombongkan diri, malah kita dilarang menyombongkan diri. Kok semua ada kepada kita sifat-sifat syaitania ini kepada diri kita. Nggak pakai orang. Saudara-saudara sekalian, coba mari kita melihat diri kita masing-masing dan berbuatlah di antara kita agar kita jadi orang yang baik. Saya lebih baik dilihat preman di jalan pakai jeans, pakai kaos biasa-biasa, daripada pakai sorban jalan-jalan, benci sama orang, dengki sama orang, nggak suka sama orang. Buat apa sorban saya? Saya pakai sorban ketika mengajar, tapi saya jaga hati saya. Saya tidak mau masuk ke dalam lingkup setan yang merusak jiwa saya, merusak ruh saya, merusak hubungan saya dengan Allah. Siapa yang merusak hubungan kita dengan Allah? Kita sendiri. Karena kita membenci orang, mendendam orang, memfitnah orang. Maka hubungan kamu dengan Allah terputus hanya karena kesalahan. Coba jangan saudara sekalian lakukan itu. Tetangga juga kalau kita jelek kepada mereka, putus hubungan kita bertetangga, saudara sekalian. Dan semua tetangga kiri kanan mau dia agama apapun itu, saudara kami. Jangan kau benci dia, jangan kau musuhi dia. Kalau ada apa-apa jangan kau biarkan dia. Islam mengajarkan itu, saudara. Kita diajar dengan kehalusan, bukan diajar dengan kebiadaban, saudara sekalian. Ada orang datang di sini, kamu jangan pandang enteng, jangan kamu cuekin, pura-pura nggak kenal. Tanya, Pak dari mana? Cuman bahasa pernah dibeli. Anak-anak yang di dalam rumah sini jangan cuek begitu. Orang datang kemari nggak ada kami, tolong supaya disambut orang-orang semacam itu. Bukan Anda datang kemari ada tamu, pura-pura pergi di dapur, naik di atas. Jangan, saudara. Hanya sifat iblis yang begitu-begitu, saudara. Jangan bersifat iblis dalam rumah saya. Saya nggak mau. Mau dia siapa, mau dia pendosa-dosa urusan dia. Sambut tamu yang datang, saudara. Kalau boleh masakin yang baik dan diberi makan sebelum pulang. Itu ajaran Islam, saudara. Ajaran setan bukan begitu.
dicuekin, tidak dipakai, diberi air minum nggak peduli, nggak bersaudara dengan saya kok, dibisikin kita. Udah diam aja, nggak tahu setan dari mana. Nggak boleh saudara bersifat itu. Hanya sifat setan itu, jangan kau lakukan itu. Kalau saya lihat saudara sifat itu, jangan kamu tinggal itu. Saya tidak begitu saudara sekalian. Siapapun makhluk Allah, mari kita berdamai yang baik, kita menyapa yang baik. Maka unsur yang pertama kita perbaiki diri kita. Kita benci orang dapat apa? Kita maki orang dapat apa? Kita cuekin orang dapat apa? Dapat dosa. Setan temani kita. Maka hari-hari manusia itu membuka silaturahmi dengan setan. Kenapa? Nafsunya dia gelagarkan, dia tinggikan untuk membenci, mendendam, tidak suka sia punya rumah yang bagus, nak nengok pada rumah yang cuma batu bata yang belum di plester. Karena kita hebat di sini pakai baju keki jalan-jalan. Kamu kalau mati injak-injak orang, dipikul orang, saudara. Ingat mau mati. Kita belum pernah mati, pergi menguburkan sendiri, mandi sendiri, mengapakan sendiri. Maka kita butuh hablum minanas manusia. Jangan melihat siapa-siapa. Kita butuhkan di mana-mana. Manusia siapapun dia. Kalau mereka kurang ajar kepada kita, kita buat yang baik. Ada orang kurang ajar sama Rasul, maki-maki, Rasul suapi. Sebagai contoh suri teladan yang baik oleh Rasulullah, Nabi kita yang terakhir, yang kita puja-puja. Dan kita tidak sesuai dengan akhlak itu. Memalukan, saudara sekalian. Saya contohkan, Anda memuja-muja saya. Contoh. Lalu kamu punya alat tidak sama dengan saya. Yang malu siapa? Jangan begitu saudara. Kita puja, kita hormat Rasul, tapi kita tidak sesuai dengan dasar apa yang diajarkan Rasul. Islam kita malah jadi pemfitnah, pembenci, pendendam. Rasul tidak begitu. Baginda Rasul adalah kekasih Allah, saudara sekalian. Maka ambil contoh sebagai suri teladan yang baik kepada Rasul. Ada hormati, Anda hargai, tapi saudara tidak menghargai orang lain. Akhlak saudara tidak baik kepada orang. Saya minta saudara kalau menghargai orang, harus menghargai juga yang lain. Ada orang yang kau hargai, tolong contohkan itu saudara. Sebagaimana orang kau hargai, dia tidak pemarah, dia tidak ini, dia mengajarkan dengan baik. Kenapa kita hari ini kok jadi kayak seolah-olah bumi ini milik kita? Kita akan pulang, saudara. Kita akan mati. Hanya kita bawa kain putih. Lalu kita rusak jiwa kita, rusak akal kita, rusak nafsu kita. Hanya karena dengan perbuatan jahat, saudara sekalian. Lanjut. Surat Al-Baqarah ayat 208 artinya, hai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam keseluruhan atau Islamul kafan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Saudara-saudara sekalian, ini surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Ini firman Allah, bukan firman saya. Hai orang-orang beriman, ada kata Allah itu manggil orang yang baik, yang punya sopan, yang punya akhlak, yang punya budi pekerti. Kalau kamu hebat, kamu buat sebagai Islam yang hebat. Masuklah engkau pada Islam yang paripurna, universal. Semua ada di situ. Kamu berakhlak,
berbudi pekerti luhur, sifatnya baik, rendah hati, tidak sombong, tidak bangga dengan jabatan, tidak bangga dengan harta, segala macam. Mau. Andai kata Allah memanggil kita semacam itu contoh kecil. Tapi saya ingatkan dia, Allah bilang, jangan turuti langkah-langkah setan. Bung, aku berhadapan denganmu. Saya sudah katakan, kamu orang baik, kamu berharap begini. Dengan salah satu metode yang baik, engkau menjadi Islam yang paripurna, yang universal, yang betul-betul utuh dalam kerangka Islam. Mulai dari Islam, iman, sampai kepada posisi Islam, iman, takwa, tawakal, sampai nulis. Kerangkanya itu, kamu sudah ada di dalam. Tapi ingat, setan punya langkah-langkah yang lain. Apa? Dia datangi kau bangga, dia datangi kamu dibisikin. Udah kamu yang paling jago baca Quran, sudah suara kamu melantang aja. Dalam peduli yang lain jelek-jelek milik mereka. Ini tegur aja dia, pokoknya jangan dicuekin aja. Baru kamu sudah seolah-olah kamu yang paling hebat. Ya kamulah yang paling masuk surga. Langkah-langkah setan. Hebat tidak? Dia datangi kaum laki-laki maupun perempuan. Udah sepulang itu biar pakai jilbab dia begini. Kalau laki-laki itu juga dia pakai begini. Yang tidak dia lakukan, saudara. Kapan saudara Islamul kafah yang paripurna? Kalau kamu sepotong ambil kebaikan, sepotong ambil kejelekan. Hari ini sholat, besok berdengki. Hari ini sholat, besok bicara orang. Hari ini sholat. Saudara celaka. Kecelakaan kamu menjadi orang yang beribadah. Mulut kamu tidak terkontrol. Hati kamu tidak terkontrol. Membenci satu sama yang lain. Maka Allah hukum saudara. Fawailul lil musallin, celaka kamu sebagai tukang sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik dendam dengki jangan kau lakukan. Maka celaka kalau kamu campur adukan ini. Hari ini baik, besok lusa lagi tidak baik, 3 minggu baik, 1 bulan tidak baik. Terus Allah bilang, kamu tidak cinta saya dan tidak cinta setan. Hasilkan kamu cari Tuhan yang mananya. Allah lepas kamu, saudara. Contoh, saya pergi sama toko lain. Saya dipercaya toko ini, saya pergi di toko lain lagi. Begini, ini hutang sini enggak, ini hutang sini enggak ada. Pasti mereka berdua, lupa saja. Tuntut dia, selesai. Jangan, saudara. Iblis menuntut kamu punya perbuatan jahat, Allah menuntut juga perbuatan ini. Hati-hati. Jangan jadi orang yang berdua muka semacam itu. Gak boleh. Katakan salah, batil adalah batil, benar adalah benar. Hak adalah hak, batil adalah batil. Sampaikan, walaupun pahit, daripada kau sembunyikan dan kau menjadi munafik. Lebih baik kita sampaikan. Ini Islam, saudara. Dan tidak ada yang berani ngajar-ngajar begini karena mereka ada di situ semua. Lalu ilmu ngajar ini. Pak setan musuhi lalu ilmu. Musuh. Kenapa? Aduh, itu banyak bicara sama kita. Iblis bilang sesat-sesat kita. Sudah sampai dengan itu, saudara. Padahal mereka yang hari ini notabene sebagai orang Islam, baca Quran hari-hari, hari ini baca Quran, besok baca setan, ikut setan, besok lagi ikut setan, lusa lagi istighfar. Allah bilang jangan engkau mencampur adukan kejahatan dan kebaikan. Laknatku akan berserta kamu. Betul atau tidak? Allah laknat. Bos, susu putih jangan kau campur dengan yang namanya darah. Karena susu sama darah beda. Jangan kau campurkan. Ini susu. Tapi hari ini kau campur. Hari ini minum darah, besok minum susu. Gila. Tidak boleh. Kejahatan jangan dicampur adukan begitu. Allah tidak mau, saudara saya. Allah nggak suka kita ambil untuk menjadi Islam yang kafah, yang paripurna. Sangat sulit, saudara. Kalau jiwa kita mau terikut dengan kejahatan, hari ini kejahatan, besok kebaikan.
Coba jalan itu hanya dua. Jalan kanan namanya Shiratul Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan kiri namanya ajakan hutu-hatu setan. Itu hutu-hatu setan itu mengajak kejahatan, mencampur adukan kebaikan kita. Hari ini kita berbuat baik, besok dia datang untuk merusak kita, berbuat jahat kepada orang lain. Kenapa kita tidak menyadari diri? Untuk apa saya berbuat jahat sama orang? Kalau dapat uang satu kali malah kita sama-sama jahat aja. Tapi ini cuma dapat dosa, masuk neraka lagi. Allah marah. Kita disuruh bersabar dalam segala itu, saudara. Kita bersihkan diri kita dari segala hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Iblis laknatullah itu hidup dengan Allah kurang lebih 700 tahun. Kita ini hidup dengan bumi yang kotor ini. Lalu kita tidak konsisten dalam urusan kebenaran. Lebih jauh, saudara. Lebih hebat setan untuk membuat jalannya agar kita jadi rusak, saudara sekalian. Lanjut. Kedua, Nabi Adam diciptakan dari tanah, ditiupkan ruhnya, dan para malaikat diperintah sujud kepada Adam. Lanjut. Surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh dariku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam firman ini bahasanya ketika Tuhan berfirman kepada seluruh para malaikat. Jadi Allah itu manggil, "Hai malaikat, sini dulu." Bahasa Manadonya, kamu ke sini dulu. Saya akan berfirman, saya akan menciptakan manusia yang namanya Adam. Saya akan ciptakan dari tanah liat surga begini, dan saya akan tiupkan dia dan tiupkan ruhnya. Setelah ditiupkan, kamu harus bersujud. Kamu harus tunduk kepada dia. Ketika aku tiupkan ruh, kamu harus sujud. Malaikat ya, yang nggak ya, iblis laknatullah nggak mau. Loh, ya Allah, saya kan dahulu kamu cipta. Saya manusia, makhluk yang paling pertama kali. Kenapa Adam baru kemarin kok saya harus sujud kepada dia? Saya nggak mau. Itulah Allah marah kepada iblis. Allah marah. Kenapa kau tidak dengar putusanku? Aku loh penggenggam segala sesuatu. Aku loh leadership yang paling utama di langit dan bumi. Aku loh. Tergantung aku. Aku kan menyampaikan kamu dengan terbuka kepada para malaikat. Saya akan ciptakan orang begini, makhluk yang begini. Kenapa kau enggan? Kenapa kau tidak mau? Tidak mengganggu hidupmu, tidak mengambil hartamu. Kenapa kau takut? Apa aku ciptakan Adam mengambil hak kamu? Tidak. Kenapa engkau enggan? Kenapa kau tidak mau? Ada urusan apa? Dia tidak suka. Maka dipanggil, wa yusqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Hai setiap manusia dan para malaikat, ya, dengan kamu lah iblis sujud. Kalau kau tidak sujud, resikonya iblis nggak sujud, jangan hormatin putusan Allah, dia tolak. Maka saudara-saudara sekalian, satu pelajaran yang sangat berharga, ketika kebaikan ditawarkan kepada kalian, jangan menolak. Tapi ketika kejahatan ditawarkan kepada kamu, kau tolak. Adam bukan datang merusak alam zagat raya. Aku ciptakan Adam bukan untuk merusak kamu, bukan memusuhi kamu.
bukan datang untuk merongrong kamu. Kok kenapa kau nggak mau ke iblis? Ada urusan apa? Kenapa kau iri hati begini? Kenapa kau seolah-olah kamu yang paling hebat? Janganlah, kata Allah. Ikutilah keputusanku. Dia tidak mau itu. Yang sujud hanya malaikat. Iblis tidak mau. Maka iblis adalah makhluk yang telah dibuat, yang dilaknat oleh Allah karena dengan perbuatan yang tidak mau menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia hari ini pun mendengar kebenaran dan menolak dan memfitnah orang-orang yang benar, maka dia bagian daripada dimasuki dan dibisik oleh syaitan, saudara-saudara. Seharusnya kalau ada kebenaran, datanglah mendengar. Datang mendengar. Karena tidak mungkin orang mengajar itu mengajar kejahatan kepada kalian. Pasti akan mengajarkan semua kebaikan yang Anda tidak dengar di mana-mana, kamu akan dengar di sini. Dan coba kau rubah perbuatan itu yang kita hari ini dihinggapi oleh semua. Dendam, dengki, sombong, ria, takabur, merasa hebat, merasa sudah tidak bisa mati, kaya, punya mobil, punya itu, punya usaha, dianggap seolah-olah itu yang paling hebat. Tuhan kita Allah, bukan semua yang dicipta oleh Allah. Tuhan kita Allah, raditu billahi rabban, Tuhanku Allah. Wa bi islami Madinah, agamaku adalah Islam. Wa bi nabiyyan wa rasulan, nabiku Muhammad Rasulullah. Tiga itu aja, gak perlu yang lain-lain. Dia tidak ngomong Tuhanku adalah harta, Tuhanku adalah mobil, Tuhanku adalah rumah, Tuhanku adalah manusia. Tidak ada. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh menyombongkan diri. Mau punya harta, mau punya apa, itu bukan ukuran, saudara. Kebaikan kalian mana? Kau menyapa pada orang itu, kau sombong itu. Jangan menyombongkan diri, saudara. Kita kalah, saudara. Jangan gengsi-gengsian, saudara. Gengsi itu bagian daripada sombong, saudara. Loh, saya gengsi. Lupa dia nggak tengok sama saya. Dia nggak nengok saya di sana, Pak. Oh, nggak pusing saya. Saya gengsi. Gengsi itu setan. Kenapa? Setan gengsi. Allah bilang, Adam sujud tuh. Nggak boleh. Saya yang boleh. Nggak mau. Gengsi kan? Gengsi itu sombong. Ego. Kita jangan gengsi. Gengsi. Karena saya anggota dewan, saya nyapa sama orang tukang jual ikan, gengsi. Bos, satu saat kau butuh ikan, kau cari dia. Satu saat kau butuh sayur kepada orang yang tukang sayur, kau butuh dia. Jangan kau pincingkan matamu kepada dia. Jabatan kita hanya sehari bisa saja dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dilepas, ego dilepas. Jangan mentang-mentang kita jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi segala macam, nengok orang pun susah. Nggak boleh begitu. Itu hanya perilaku iblis laknatullah, saudara-saudara. Saya ajarkan agar Anda tahu, selama saya berjalan di zakat raya, saya tidak punya perilaku semacam itu. Karena saya tahu firman mengatakan itu. Allah yang menuntut. Itu saudara-saudara sekalian. Baru punya motor satu, nggak nengok tetangga. Ada lagi yang satu, ada beli kulkas, dia yang marah-marah. Ini kulkas lu ada kur sama dia, kulkas. Bersyukurlah. Suatu saat kamu ada ikan banyak, boleh titip, boleh. Ini enggak. Cari ini, ilmu santet, disantet dia itu santet. Bila ada manusia ini. Arahan siapa? Arahan setan. Ada jilbab baru. Jilbab baru. Itu dengan mulu lah ini, jilbab baru. Nih kalau suka, gua jangan bicara orang punya.
Jangan iri hati dengan cara yang salah. Kita berusaha berikhtiar demi untuk tidak akan dibawa setan, supaya kita tidak dirusak hati kita pada setiap manusia. Lanjut. Surat Al-Baqarah ayat 34. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iya, Allah bilang tadi, dia ciptakan Adam begini-begini, sudah tidak mau. Allah jawab, dan ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, wa iskunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu lil. Sujudlah kamu kepada Adam, dia manusia yang aku ciptakan. Maka sujudlah mereka, malaikat sujud, hanya iblis tidak mau. Tidak suka. Orang-orang yang tidak menghargai, tidak menghormati, tidak menerima keberadaan orang lain, itu adalah sifat iblis laknat. Terimalah keberadaan orang itu. Mungkin suatu saat kita bisa saling tolong-menolong. Iblis tidak mau, saudara sekalian. Nah, iblis mengalahkan orang supaya bersifat dia, bersikap takabur. Orang-orang yang takabur itu kan, itu temannya setan. Jangan takabur, jangan mendahului pada hak Allah. Kita berbuat, berikhtiar, berdoa, mendekat diri kepada Allah, memohon agar diturunkan keridhaan, agar Allah menjamah dan menerima apa yang kita mintakan. Tapi hari ini, saudara sekalian, kadangkala orang tidak meyakini doanya sampai kepada hadirat Allah. Imam, saya sudah sujud 30 tahun, tetap rumah saya bubuk. Saya minta-minta supaya saya kaya. Saya tanya, Pak, ketika Anda berdoa, kira-kira Anda bekerja? Ya, serabutan, Pak. Ya, kapan jadi, Pak? Ya, bisa lah. Ada nggak Anda punya skill selain serabutan? Nggak ada, Pak. Ya, belajarlah, tanya sama teman, jadi tukang lah, buat rumah apa segala, tanyalah, belajar yang baik. Siapa tahu ketika kamu sudah mahir, sudah paham, ada orang yang manggil, Pak, boleh nggak dengan permohonan kamu? Ada orang datang, Pak, membuat rumah saya, ini rumah saya kurang lebih ya ukuran 5x7. Pak, kalau terima kunci berapa, Pak? Nanti saya itu terima kunci 15 juta, Pak, boleh? Saya tawar 13 juta, monggo. Tapi bas-bas ini, tukang ini, kadang-kala duitnya udah habis, dia nggak kerja-kerja. Maka didoakan oleh orang-orang yang sudah memberi uang tapi tidak kelar barangnya. Itu setan punya kerja juga, sudah tidak usah, supaya kamu kafir kepada orang. Ya, nggak datang-datang, borong lagi di sebelah, borong lagi di sebelah. Wah, jadi tukang borong, akhirnya pemborong semua. Nggak ada yang kelar, hidupnya tidak baik. Jangan kau mengejar uang yang baru, tapi kau tidak menyelesaikan janji yang pertama. Selesaikan itu. Jangan ambil kiri semua kau ambil, tapi tidak ada yang tuntas. Allah benci pada orang-orang itu. Bekerja begitu, saudara. Oh, ini saya. Jangan pakai tigas, ini, iya, lakukan. Allah bilang, oh iya, baru kamu kerja, kamu sudah minta 7 gila juga kau ini. Nggak ada yang begitu.
bekerja dengan baik, dan tulus ikhlas berdoa menghadap kepada Allah. Semua apa yang kita niatkan pasti dikabulkan. Innamal a'malu binniyat. Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Ketika engkau berdoa, aku kabulkan. Benarkah niat kamu? Benarkah yang kau lakukan ini? Lalu Allah harus terima. Jangan-jangan kamu datang di situ kerja cuma jadi cari muka, atau dikirim setan untuk merusak orang yang kerja di situ. Ya doa kamu tidak diterima, karena bukan kamu berbuat baik yang sama kepada mereka, tapi cuma datang untuk supaya merusak kelompok-kelompok yang mau bersungguh-sungguh bekerja. Saudara-saudara sekalian, setan tidak membiarkan kita untuk ingin jadi orang yang baik. Maka saudara-saudara, butuhlah saudara seorang mursyid, seorang guru, seorang imam, seorang ustadz, seorang kiai, seorang maulana, seorang amir, apapun sebutannya. Kalau dia berbicara tentang agama, tidak bangga dengan kepemilikan dia, tidak bangga dengan segala macam atribut yang ada pada diri dia, ikutilah dia. Tapi kalau dia berbicara agama, keluar daripada jalur itu, jangan. Kita beragama yang baik, saudara. Setan iblis laknatullah itu punya tugas, diizinkan oleh Allah untuk menggerakkan pasukannya, baik dengan darat, pasukan laut, segala macam, untuk menyongsong supaya ada manusia yang ikut kepada dia, untuk menjadi kafir sebagaimana perilaku dia. Karena dia adalah golongan orang-orang yang kafir, adalah setan yang enggan, tidak mau menerima dan takabur pada semua perbuatan. Saudara-saudara sekalian, saya dari umur 14 tahun berpikir matang dalam hidup saya. Saya pertama sekolahnya hanya di SMP biasa-biasa. Jiwa saya ingin meraung di mana yang mendidik Islam. Saya masuk madrasah sanawiyah, saya masuk madrasah aliyah. Saya cari guru pembimbing jiwa saya agar saya lebih mantap dalam urusan itu. Saya bukan agama, saya cuma tunggu begitu, saudara. Saya sekolah di dalamnya. Jadi saudara-saudara sekalian, dan sungguh saya ingin mencari jati diri kehidupan manusia antara Allah dengan manusia. Apa sih sebenarnya? Rasul dididik oleh Allah, Adam dididik oleh Allah, semua dididik. Kenapa kita hari ini makhluknya manusia yang punya Quran, yang punya hadis, yang punya nabi, kok tidak bisa dididik oleh Allah? Karena kita telah mengikuti jalan-jalan syaitan, saudara. Takabur, sombong, riya, dendam, benci, bermaksiat, segala macam. Tidak akan pernah, saudara sekalian, itu akan menjadikan kebaikan kepada kalian. Hanya merusak kehidupan kalian ke depan. Karena yang namanya racun tidak mungkin akan membuahkan sepohon kelapa yang rindang untuk berbuah. Tapi namanya racun dalam membunuh karakter dan membunuh kehidupan kamu, tidak kamu akan baik di hadapan. Dosa adalah karakter yang jelek yang mampu membuat kamu rusak dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan banyak berbuat salah. Jangan dendam, jangan benci, jangan riya, jangan takabur, jangan sombong, semua tidak boleh. Jangan berzina, jangan memfitnah, tidak boleh memfitnah, saudara. Allah melarang. Jangan merusak tanaman orang, jangan merusak rumah orang, jangan merusak peribadatan orang, tidak boleh. Allah larang. Tapi kita, saudara sekalian, setiap saat setan masuki untuk merusak kehidupan orang. Karena orang yang beli mobil, uang dari mana dia begini gitu. Bersyukurlah, siapa tahu kalau kamu sakit pinjam mobilnya boleh. Malah didoain. Nggak tahu curi dari mana, anak baru kemarin sudah dapat begini, masa dia sudah begitu, nggak tahu kerja di mana, kerja atau tidak. Kalau itu disyukurin. Nanti kalau dia salah ada penegak hukum, ada segala macam. Jangan, saudara,
ngatur diri sendiri, mukul, bunuh orang tanpa salah, saudara sekalian. Nggak boleh. Kalau memfitnah pun dilarang, berzina pun dilarang, dan seluruh yang kecil-kecil dilarang. Masa membunuh orang dihalalkan? Kan nggak boleh kita bunuh orang, betul atau enggak? Menyelam, melenyapkan nyawa orang itu dosa yang paling besar, saudara. Memfitnah aja dilarang, dendam aja dilarang, kok bunuh dihalalkan? Gila atau tidak? Berjihadlah kamu di hadapan Allah dengan cara apa? Memberi makan orang, menyekolahkan orang, membantu orang sakit, membantu pembangunan di dalam Islam. Apa itu? Segala macam. Itulah, bukan mau memfitnah di sebelah kiri dan kanan. Itu hari ini kecolongan setan yang mendesain hidup kita hari ini. Ada orang berkelebihan kita bicarain, salah, saudara. Nggak boleh begitu. Coba mari kita introspeksi diri, kita nengok dalam hati kita, seberapa perbuatan baik kita hari ini, saudara sekalian. Orang-orang yang tidak mau kebenaran, saudara sekalian, mereka mengganggu dalam kehidupan itu, saudara. Mereka tidak tahu diri, saudara sekalian. Mereka tidak suka mendengar kebenaran, karena mereka masih ada di tempat-tempat yang sama. Tapi kita tidak boleh membenci mereka, karena dosa kita tidak kita tanggung sendiri, saudara. Dosa masing-masing ditanggung masing-masing. Lanjut. Ketiga, Allah menyuruh Nabi Adam dan istrinya Hawa tinggal di surga. Surat Al-Baqarah ayat 35, artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi saudara-saudara sekalian, penghormatan Allah ketika Allah menciptakan Adam, lalu memerintahkan para malaikat sujud kepada dia, lalu iblis enggan tidak mau melaksanakan tugas itu. Allah hargai dia, dibawalah Adam ini tinggal di dalam surga. Hai Adam, diambillah olehmu, oleh kamu dan istrimu surga ini. Belum apa-apa Adam sudah diberikan pelayanan yang baik, sudah ditempatkan pada tempat yang begitu mulia. Tapi satu syarat, jangan kau dekati pohon hulbi, karena itu membahayakan kamu berdua. Ini pun untuk terlanggar, karena begitu Adam dan Hawa di dalam. Hebatnya iblis, saudara sekalian, tidak main-main. Dia berbuat zalim yang telah dilarang. Kadang tinggal di surga ini semua sudah ada. Mau makan tidak perlu kau minta, datang sendiri. Mau segala macam kamu pun mau membuang air di situ, tidak ada yang bau. Semua harum karena kamu aku ciptakan yang mulia. Tapi satu, berubah seluruh diri kamu ketika kamu harus melakukan hal yang kami titipkan, tidak boleh kau dekati, namanya pohon hulbi. Saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki analisa, analogi, pertimbangan, tolak ukur supaya kita paham. Adam sebegitu dihargai oleh Allah, satu aja ditipu. Penyebab apa kok dia sampai masuk di dalam jagat raya? Siapa yang bawa Adam ini? Dibawa oleh tangan Allah Hawa dengan Adam dalam surga. Hari ini turun di zagat raya dengan titipan, jangan kau dekati pohon hulbi. Siapa pengganggunya? Siapa penggodanya? Siapa perusaknya? Itu yang perlu kita tahu. Lanjut.
Keempat, Nabi Adam menerima amanat akal. Surat Al-Ahzab ayat 72, artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Saudara-saudara sekalian, sewaktu Adam telah diciptakan dengan tanah liat surga, lalu Adam alaihissalam diberikan teman namanya Hawa, diambil dari rusuk sebelah kiri, lalu dijadikan Hawa, diberikan fasilitas yang begitu mulia, tapi dengan titipan-titipan. Di saat itu akal belum ada pada mereka, yang ada hanya ruh, dan mereka ada tinggal di sana. Mereka masih bersifat malaikat, mereka masih bisa bersinergi dengan antara Allah dengan ini. Kenapa? Akal belum ada kepada mereka berdua. Tapi setelah Adam alaihissalam, saudara sekalian di dalam, maka Allah telah menyatakan, sesungguhnya kami telah akan mengemukakan amanat kepada langit dan bumi. Allah tawarkan ini, hai para langit dan bumi dan gunung-gunung semuanya, saya akan menawarkan satu zahwal gaib namanya akal kepada kalian. Enggan untuk memikul amanat itu semua tidak mau. Gunung tidak mau, malaikat tidak mau. Karena ada sebuah kekhawatiran, pengkhianatan, dan dipikullah oleh Adam alaihissalam, diterimalah oleh Adam akal ini. Ya Tuhan, saya yang akan mengambil akal itu. Baik. Maka diberikanlah akal Adam di dalam surga dengan Hawa. Karena dengan atas dasar Allah tawarkan ini semua, gunung dan segala macam tidak mau, hanya Adam alaihissalam yang mampu menerima ini. Apa akibatnya atas Adam menerima ini? Tidak mungkin tidak ada akibat, tidak mungkin tidak ada musabab membuat Adam itu keluar dari surga, membuat Adam itu terbuang kembali dalam zakat raya. Tentu ada musabab dan ada akibat. Apa itu? Lanjut. Kelima, akibat Nabi Adam menerima amanat akal. Hadis kursi riwayat Abu Sa'id, artinya, wahai Adam, sesungguhnya aku telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi, namun mereka tidak mampu. Apakah engkau sanggup memikul dengan segala akibatnya? Adam berkata, apa yang saya dapat daripadanya? Allah menerangkan, jika engkau sanggup memikulnya, engkau akan diberi pahala. Tetapi jika engkau menyia-nyiakannya, engkau akan binasa. Adam berkata, baiklah, saya pasti dapat memikul dengan segala akibatnya. Tidak beberapa lama kemudian, sekedar selama waktu antara sholat subuh dan asar, ia berada di surga. Terjadilah peristiwa dengan syaitan, sehingga ia dikeluarkan dari surga. Jadi saudara-saudara sekalian, disusul oleh hadis kursi firman Allah yang antara Adam dibicarakan langsung kepada apa? Adam, sesungguhnya aku telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi, namun mereka tidak mampu. Apa engkau sanggup memikulnya? Adam tanya. Dengan segala akibatnya, Adam kata, apa saja dapat yang saya dapatkan daripadanya? Kalau saya ambil ini, saya akan terima akal ini, apa yang saya bisa ini? Ada manfaatnya apa? Ada faedahnya apa? Allah menerangkan, jika engkau sanggup memikulnya, mengambil akal ini, engkau akan diberi pahala. Tetapi jika engkau menyanyiakan, engkau akan binasa. Adam bilang, baik, kalau aku akan terima akal ini, termasuk kalau saya mampu mengarahkan akal ini dengan baik, maka saya dapat pahala.
Kalau saya tidak mampu mengarahkan akal ini dengan baik, saya dapat binasa. Iya, begitu. Baik, saya pasti dapat memikulnya. Adam yang bilang, Adam yang sampaikan, saya pasti akan dapat memikulnya dengan segala akibat, dengan segala resiko, dengan segala tantangan, dengan segala kehancuran. Saya terima. Adam bilang, jago juga ini Adam ya. Hebat ini ini Adam alaihissalam ini. Dia berani. Tidak berapa lama kemudian sekedar selama waktu asar dan sholat, ya, waktu antara sholat subuh dan asar, ia berada di surga. Terjadi peristiwa dengan setan. Setan masuk dalam surga, saudara. Dengan penyebab apa setan bisa masuk ke dalam surga? Seekor ular masuk ke dalam. Kepalanya di dalam, ekornya di luar. Setan lewat dia punya pusar masuk keluar mulutnya dan masuk surga. Lalu iblis datang kepada Hawa. Karena sudah ada akal, tentu sudah ada suatu pemikiran. Hawa, kamu tahu kamu berdua ini adalah mulia di sini. Surga ini cuma terputar-putar di sini. Ada alam yang paling bagus di sana, Hawa. Kalau kamu mau melihat alam itu dengan hebat dan semua latar belakang yang paling banyak, kamu makan itu buah wuri. Karena perempuan juga tidak punya kekuatan, ya datang makan di buah wuri. Transak, berupalah seluruh dirinya Hawa, berbentuk manusia daging yang semacam ini. Seluruh apa yang dia makan berbau semua. Maka turunlah, hei Adam, apa yang telah aku pesan kepada kamu telah dilakukan oleh Hawa. Karena juga Adam ini sudah lihat, aduh, pendamping saya, moi saya sudah begini, paksa, mesti ikutlah, dia terang sama-sama. Akhirnya Adam dengan dia berubah jadi daging begini, maka terusirlah mereka di dalam surga. Kalau begitu kamu berdua turun, bukan di sini tempatnya. Karena akibat akal yang tidak mampu diarahkan oleh ruh yang mulia ke jalan ini, jadi lain daripada akal dan nafsu adalah ruh, bukan akal yang mulai dari ruh. Itu ingat. Karena ruh itu ditiupkan oleh Allah, malaikat sujud, iblis tidak mau. Akal ini cuma ditawarkan barang HP yang sudah rusak, saudara, yang ada kekurangan. Maka perlu Anda jalan kepada posisi kebenaran. Akal itu dibawa untuk baca Quran, dibawa untuk memahami Al-Quran, dibawa untuk memahami hadis-hadis agar kita tidak salah, saudara sekalian. Jangan hanya kepada yang lain-lain. Jadi saudara-saudara sekalian, tapi hari ini kita balik, akallah, nafsulah, laidar dari roh kalian. Artinya roh sengsara dibawa untuk mencapai pada kejahatan. Anda lihat, ruh itu ditiupkan oleh Allah. Ketika ruh ditiupkan, maka hendak Allah merintahkan sujud kepada makhluk yang namanya malaikat, termasuk iblis. Yang dihormati oleh malaikat itu roh, bukan akal, saudara. Maka latar hidup manusia adalah ruh, bukan akal. Itu diingat. Karena akal telah berbuat salah ketika menerima, Adam terima menjadi penghuni diri dia. Ibarat akal ini manusia yang satu diantar oleh Allah ke dalam rumah saya, tapi dia ternyata jadi perusak. Maka saya keluar dari rumah itu karena dia adalah penghuni yang salah membawa itu. Itu logikanya. Hari ini saudara sekalian, apa yang kita harus perbuat? Kalau kita sudah begini, Adam sudah diturunkan dari surga dengan akibat dan segala macamnya. Jadi akal kita, saudara sekalian, perlu bimbingan, perlu tuntunan untuk mendapatkan didikan yang baik. Lewat apa? Isi Al-Quran dengan manusia yang telah bisa mendidik akal kalian, supaya Anda tahu bahwa yang utama itu adalah ruh kalian. Hari ini saudara sekalian, kita jauh daripada apa yang kita malah mempertuhankan dua item ini, akal dengan nafsu, yang paling banyak merongrong hidup kita hari ini, saudara sekalian. Akal boleh digunakan, tapi arahkan dia pada Al-Quran, Sunnatullah dan Sunnatul Rasul. Betul-betul kita arahkan ke sana. Jangan dia menghayal, jangan dia membawa pemikiran tanpa ada dasar Al-Quran dan hadis, supaya kita tidak salah.
Tapi akal kita tidak berpedoman pada Al-Quran, berbicara tanpa pedoman, saudara akan salah. Sedangkan orang sudah berpedoman kepada Al-Quran masih tergelincir karena setan akan merubah kita dalam urusan itu, saudara sekalian. Lanjut. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan posisi yang ada, begitu Adam diturunkan dan Hawa di dalam, karena penyebabnya adalah akal, maka akal saudara sekalian bukan Tuhan, bukan Allah. Maka Allah berkata, jangan sekali-kali kau pertuhankan akal dan nafsu, karena dia bukan Rob. Maka kalian harus paham. Tanyakan perjalanan akal kalian yang belum diberikan keberkahan, belum dirahmati akal kalian. Tanya kepada guru, mursyid, imam kalian, mau kemana arah akal kalian. Jangan kalian menghayal dan mengeluarkan statement yang salah, tapi itu Anda tidak tahu. Kebaikan belum tentu kebaikan, keburukan belum tentu keburukan. Anda harus mampu melihat. Iblis laknatullah tidak takut kepada kita. Iblis dalam pernyataannya, kamu tidak akan pernah mampu melihat aku. Dia tidak akan pernah. Kalau dia tidak kita lihat, kita kalah, saudara. 100% kita kalah, saudara. Setan bisa lihat saya tidak bisa lihat dia. Iblis bisa lihat saya tidak bisa lihat iblis. Iblis bisa masuk dalam darah daging saya tidak bisa masuk sama dia. Kalah total, saudara. Maka untuk membuat ini supaya kita jadi baik, mari saudara sekalian, ikutilah sunnatullah dan sunnatul Rasul. Jangan takabur, jangan sombong, jangan saudara sekalian dendam, dengki dan memfitnah. Jangan mudah untuk betul-betul membuat orang itu jadi jahat dengan pandangan kita. Ukurlah dia dengan kebaikan-kebaikan dan ketakwaannya pada dirinya, saudara sekalian, supaya kita akan menjadi orang yang terbaik, yang mulia, yang sebagaimana Allah katakan bahwa manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia adalah manusia, saudara sekalian. Mari kita kemas ini untuk menjadi benar-benar sebagai pendirian, sebagai manusia yang mulia, supaya kita betul-betul mencari kebenaran, mencari jati diri kita untuk mencapai kepada mukhlisin lahuddin yang ditakuti oleh iblis laknatullah. Yang lain dia tidak akan takut. Cuma perwira enggak, saya mau generalnya. Kalau iblis hanya takut kepada orang yang mukhlisin lahuddin. Mukhlisin lahuddin itu difitnah ya, dia tetap berbuat baik. Di ini ya, yang pemfitnah malah dia sedekain, itu mukhlis. Tapi kalau kita yang fitnah, kita marah, kita nggak kasih apa-apa, itu bukan mukhlis. Mukhlis itu tidak melihat kejahatan orang, saudara. Dia tetap memberikan segala sesuatu sebagaimana sifat Allah. Kamu menyembah, kamu berdosa, segala macam, aku tidak melarang tanganku, kata Allah, untuk memberikan sesuatu keperluanmu. Allah kasih. Nah, orang mukhlisin lahuddin harus begitu, saudara sekalian. Tidak melihat dosa segala macam, pemberian kebaikannya tetap ada kepada orang, sekalipun dia memusuhi kita. Kita hari ini tidak begitu. Belum memusuhi malah kita sudah cuek. Apalagi sudah musuh, tidak dapat apa-apa. Seharusnya kalau kita jadi mukhlisin lahuddin, yang musuhin kita diberi kebaikan, diberikan suatu nilai sapaan yang baik. Karena kita ingin menjadi orang yang mukhlis, yang ditakuti oleh iblis laknatullah. Yang lainnya tidak takut. Jadi saudara-saudara sekalian, saya kira ini yang saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran kepada kita semua. Introspeksi diri dengan kata-kata kita, lisan kita, hati kita yang tidak baik dirubah. Iblis laknatullah bersemayam pada nafsu-nafsu orang yang selalu dengki, iri hati, takabur, segala macam. Dia silaturahmi pada diri kita setiap waktu, karena ada pembukaan hal-hal yang tidak baik pada diri kita. Saya kira ini yang saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi kita semua, dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, baik yang tersembunyi maupun yang kita lakukan terang-terangan. Dengan majelis ini, tentu atas nama majelis ini, semoga Allah meridhoi kita. Sebelum kita menutup majelis ini, mari kita berzikir bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah